mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian Allah pun mengingat-ingat. Itu tanda Allah sayang kepada sang hamba. Itu tanda Allah sayang kepada hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku. Allah yang perintahkan. Ingat-ingatlah diriku. Niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur ingat Allah. Ini bangun tidur yang ingat lain. Bangun tidur langsung nyari apa gitu ya. Bangun tidur gak ingat Allah. Itu tanda Allah gak sayang. Tapi kalau tanda Allah sayang kepada hamba, dalam suatu kondisi dan keadaan dia berzikir kepada Allah. Bangun tidur langsung berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau beraktivitas kewajiban, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berangkat ke masjid tidak zikir. Mau berangkat ke masjid tidak ingat Allah. Padahal sudah diajarkan kemarin doanya ya. Kalau doa khusus berangkat ke masjid gimana doanya? Masih ingat ya? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ij'al fi sam'i nura wa ij'al fi basari nura wa ij'al min khalfi nura wa min tahti nura wa ij'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikan kepadaku nur, cahaya. Seperti itu ya. Mau masuk rumah juga ingat Allah. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Dalam segala kondisi dan keadaan selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Mau tidur ingat Allah. Ini mau tidur ingat kurus. Seperti itu ya. Ingat Allah, berzikir, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, ya, baca kalimat tahlil, ya, atau baca surat Al-Mulk misalnya. Dalam kondisi dan keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bertanda Allah sayang. Kenapa? Karena kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, ingat-ingatlah aku pun akan ingat kepada kalian. Saling mengingat. Itu tanda Allah sayang. Itu tanda Allah cinta kepada sang hamba. Kepada sang hamba. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kehidupan bagi hati seorang dan juga pertanda Allah rahmat, Allah sayang kepada hamba. Dalam segala kondisi dan keadaan dalam kehidupan ini selalu apa? Selalu ingat Allah, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjerumus dalam jurang dosa, kesalahan, khilaf misalnya, berpikir dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, dengan membaca sayyidul istighfar. Gimana bacaan sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Seorang yang membaca zikir-zikir seperti ini ataupun yang semisalnya setiap hari, tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Bagaimana di dalam zikir kita membaca Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya. Ya Allah, tutupilah apa? Aib-aibku. Kemudian Allah tutup, tanda Allah sayang kepada hamba. Andai kata dibuka aibnya, ada satu orang yang mendekat. Tapi Masya Allah, dengan keajaiban zikir-zikir yang kita baca, Allah sayang kepada kita. Allah tutupi semuanya.
Allah ampuni dosa-dosanya. Allah rahmati, Allah berikan kasih sayang kepada hamba-Nya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakanku, wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berusaha ya Allah, aku berusaha ya sepanjang hidupku ini, berusaha untuk apa? Untuk mendapati apa? Janji, berusaha semampu-semampunya. Kemudian aku berbika di syarri masalahku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Aku ulaka bi ni'matika alayya, aku akui semuanya dengan nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Engkau datang kepadaku ya Allah dengan membawa limpahan karunia, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Agar kami apa? Wa abu'u bidambi, aku akui semuanya dosa-dosaku. Aku datang kepadamu dengan membawa tuhan dosa. Allah datang kepada kita dengan membawa rahmat, pintu maghfirah ampunannya. Sedangkan kita datang kepada Allah dengan membawa tumpukan dosa yang begitu banyak, maka kita memohon kepada Allah, "Faghfirli, ya Allah, ampunilah saja dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, semuanya ampuni saja ya Allah. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kecuali Engkau semata ya Allah. Jika saat ini kita semuanya senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan penuh cintanya, dengan penuh kasih sayangnya. Pertanda Allah itu sayang kepada hamba-Nya. Tatkala sang hamba senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mau berjalan, mau keluar rumah, baca doa ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada kendaraan baru, berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairal ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Bukan hanya untuk memegang ubur-ubur saja doa tersebut, tapi bisa dibaca untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang baru yang kita miliki. Berdoa, naik kendaraan, doa. Ya, subhanallah, semuanya doa, semuanya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada sang hamba. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Berpikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, aku pun juga akan ingat kepada kalian. Jadi zikir bagi hati, maka ini adalah kebutuhan yang dasar, kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, dan merupakan apa? Tadi disebutkan makanan bagi hati, makanan bagi ruh. Ini keutamaan yang pertama. Ini faedah yang pertama daripada zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang kedua, apa yang kedua? Wa minha annahu yatrudu syaitan. Nah, ini akan
mengusir syaitan. Insya Allah nggak kesurupan. Insya Allah tidak kena bunga-bunga. Karena zikir yang kita baca itu adalah benteng. Itu adalah benteng dari segala macam bentuk kejahatan, baik itu berupa sihir-sihir ataupun kejahatan-kejahatan dalam bentuk lain. Maka dibentengi dulu dengan apa? Dengan amalan-amalan zikir, dengan amalan-amalan zikir dapat mengusir syaitan, ya, dan juga akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan syaitan. Juga menjadikan apa? Menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir juga apa? Wa yuzilul haqqal ghaf 'anil qalbi. Zikir juga bisa apa? Menghilangkan kegundahan, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan di dalam hati kita. Sedang tertimpa kesusahan, sedang tertimpa kesulitan, kita berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Doa agar dimudahkan segala urusan dihilangkan dari dunia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Pertama, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau yang menjadikan setiap kesulitan, setiap kesedihan, kepedihan, ya, Engkau lah yang memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Dan semua yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga zikir ini akan memberikan apa? Mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan yang tiada taranya. Kebahagiaan yang jauh lebih di dalam tempatnya, jauh lebih di dalam hati kita. Apalagi zikir di saat hati yang renyuh, di saat hati yang khusyuk, maka itu adalah kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian juga zikir akan memberikan apa? Akan memberikan cahaya, akan memberikan cahaya bagi hati dan wajahnya, akan tampak aura daripada wajahnya ketika memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan kewibawaan dan keindahan, mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Ingat-ingatlah diriku, aku pun akan ingat kepada kalian. Ini tanda cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah zikir, ya, faedah zikir. Kemudian juga disebutkan, bahkan di sini disebutkan, andai kata ya tidak disebutkan banyak banyak keutamaan kecuali dengan ayat ini, maka ini sudah cukup, ya, sudah cukup. Andai kata faedah zikir itu hanya yang tersebut dalam ayat yang kita baca tadi, fadhkuruni adzkurkum, kita berzikir kepada Allah, Allah ingat kita, seandainya ini saja keutamaannya, ini sudah cukup, ya, sebagai suatu keutamaan, sudah cukup sebagai suatu kemuliaan, dan cukup pula hal itu untuk menghapus kealpaan dan kesalahan-kesalahan kita ketika kita memperbanyak zikir. Karena kata Allah,
al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at atau kama qala. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang maka itu akan menghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Kemudian kata Nabi, "Fa'atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah jejak-jejak keburukan-keburukan, maka ikutilah dengan apa? Dengan kebaikan. Misalnya keburukan-keburukan akan terhapus dengan apa? Dengan amal kebaikan. Dengan amal kebaikan. Oleh itu jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun jangan remehkan kebaikan. Karena itu akan memberikan manfaat bagi kita. Zikir ini ringan diucapkan. Zikir ringan diucapkan. Ya, ringan diucapkan. Ya. Ringan untuk kita kerjakan, tetapi pahalanya tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena saking besarnya keutamaan daripada zikir, makanya menempati orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda Allah sayang. Pertanda Allah sedang sayang kepadanya. Kenapa? Karena betapa besar keutamaannya. Ringan kita ucapkan hanya duduk sebentar di pojok-pojok masjid, ya. Kita melantunkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan. Hanya beberapa saat, hanya beberapa menit, tapi timbangannya di sisi Allah sangatlah berat. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marratin. Barang siapa yang mengucapkan, membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari dia baca berapa kali? 100 kali. Paling tidak baca 100 kali, ya, minimalnya baca 100 kali. Entah di pagi hari atau di sore hari baca 100 kali. Maka di antara keutamaannya adalah kanat lahu adla asri riqabin. Maka sebanding dengan apa? Dengan memerdekakan 10 orang budak. Betapa agung, betapa besarnya amalan zikir ini. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Akan dicatat baginya apa? Akan dicatat baginya. Nah, ini betapa mulianya keutamaan zikir. Jadi kalau memang benar-benar bisa memerdekakan seorang budak, itu luar biasa, ya. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Akan dicatat baginya 100 kebaikan, 100 pahala. Wa qiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Kemudian apa lagi? Dihapus, ya, darinya 100 sebanyak 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumihi. Kemudian pada hari itu akan terusir, tidak diganggu atau diusir daripada syaitan. Ya, syaitan akan terusir. Ya, syaitan akan terusir, ya, sampai sore harinya. Jadi dalam sehari itu dia dijaga oleh syaitan sampai sore hari. Dia berpikir di pagi hari maka akan dijaga daripada syaitan, ya, tidak diganggu oleh syaitan sampai sore hari hatta yusi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara
aktsara minhu. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan sesuatu yang lebih baik darinya selain seorang yang mengucapkan lebih banyak darinya. Jadi lebih banyak lagi lebih bagus. Memperbanyak zikir dengan zikir yang mutlak, minimalnya 100 kali. Duduk sejenak, kemudian membaca zikir-zikir, baik di pagi hari setelah sholat subuh maupun di sore hari setelah sholat asar. Maka ini penting. Kemudian Nabi Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi juga menyebutkan an Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi burisat lahu na'matun fil jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah bihamdi, dengan segala puji baginya, maka burisat akan ditanamkan baginya nanti di surga sebuah pohon kurma. Ditanamkan pohon kurma di surga untuk siapa? Untuk orang yang berbanyak zikir, membaca subhanallah bihamdi. Makanya di pagi hari kemudian di sore hari dianjurkan untuk membaca zikir ini sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Seperti itu. Dibiasakan ya. Kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Ringan kita kerjakan, tapi berat timbangannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, apa beliau bilang, li'anna usabbiha Allah ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min anfaqa adadahu danadir fi sabilillahi azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'udin semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, bertasbih, aku bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan membaca subhanallah, 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 atau membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau yang semisalnya. Aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu ahabbu ilayya, paling aku cintai, paling aku sukai daripada orang berinfak dengan uang dinar sejumlah tasbih itu. Uang dinar sejumlah tasbih sedikit atau banyak? Banyak. Akan tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih suka untuk tasbih, memuji, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang berinfak dengan dinar sebanyak apa? Sebanyak hitungan daripada tasbih yang dibaca. Betapa mulianya daripada apa? Daripada amalan zikir. Jadi jangan putus daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas mau berzikir karena masih berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa? Justru ketika tidak dia berzikir kepada Allah, ketika dia menjauh daripada Allah, tidak berzikir kepada Allah, justru akan menambah apa lagi? Menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara fawaid, keutamaan daripada zikir. Ayo, Iqra. Baca dulu. Ya, pengenalan. Baca. Ini poin yang ketiga ini, kalau kita kasih poinnya. Az-zikru Wa zikru doa dawaul qaswatil dawa'u li qaswatil al-qulubi kama qala rajulun lil hasani ya aba sa'idi asku ilaika qaswata qalbi qala azib
azibhi bizakaro bizikri. Bizikri bukan bizakaro. Kalau kayaknya nggak kemaluan huruf jar ya. Nggak apa-apa, awal-awal bizakaro ya, nanti bizikri ya. Terus Waqala makhulun waqala makhulun zikrullahi syifaun wa zikrun nasi daun. Qala rajulun li Salmanu Li Salmani atau di Salmana. Li Salmana. Karena ini ada sebenarnya yang saya dengan fathah. Kaitan namanya. Li Salmana Ayyul a'mali afdal. Faqala ama taqra'ul Qur'an wala zikrullahi akbar. Bagus nih ya. Jadi keutamaan di antara keutamaan zikir adalah az-zikru dawa'ir. Zikir itu adalah obat. Zikir adalah obat. Bukan hanya paracetamol yang obatnya, zikir juga obat. Ya. Lihat qaswati al-qulubi. Obat bagi apa? Obat bagi apa? Kerasnya hati. Makanya kalau hati yang keras, kalau tidak dipaksa untuk diobati, maka akan semakin keras. Awal-awal bagi hati yang keras ibadah untuk menerpa diri, untuk memperbanyak zikir lisannya. Terasa lelah, terasa letih, lisan mengucap berulang-ulang sampai 100 kali seperti itu ya. Kan lisannya agak sulit ini kalau nggak terbiasa. Dari yang kalau bisa dikulah, sampai 100 kali itu kalau nggak terbiasa berat, tapi harus diterpa. Harus apa? Harus diterpa. Jadi zikir dawa'un liqaswatil qulubi. Zikir adalah obat bagi kerasnya hati. Ini ada kisah di sini. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah taala. Kama qala rajulun lil Hasan ya Abu Sa'id. Dia bilang apa? Kunyah Hasan adalah Abu Sa'id, ya Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Apa ashku mengadu? Aku mengadukan kepadamu. Aku mengadukan kepadamu tentang apa? Qaswata qalbi. Tentang apa? Betapa kerasnya hati ini. Betapa kerasnya hatiku. Maka apa? Hasan al-Basri menjawab, apa kata beliau? Al-bih bizikri. Lunakkan hatimu dengan apa? Dengan berzikir. Lama-lama berat kalau sudah kronis, kalau sudah keras membantu. Tapi kalau diterpa terus, dipaksa terus untuk berzikir, insya Allah lama-lama, pelan-pelan, sedikit demi sedikit hatinya akan menjadi lunak. Hatinya akan menjadi lembut insya Allah. Kata Hasan al-Basri, al-bih bizikri. Maka lunakkan hatimu yang keras dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Maqbul. Kemudian Maqbul mengatakan ya, zikrullahi syifaun. Kalau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah obat bagi hati. Penenteran jiwa dalam kehidupan ketika yang disebut-sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir, senantiasa mengingat-ingat Allah. Ada beberapa sebaliknya, wa zikrun nasi
daun. Apa artinya? Kalau mengingat-ingat manusia apa? Penyakit akan mendatangkan sakit. Apalagi kalau diingat-ingat celotehannya misalnya, yang pernah bilang apa sama kita, seperti itu ya, akan membuat hati apa? Semakin sakit. Mending dilupakan. Mending dilupakan, diabaikan semuanya. Cukup kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita. Menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar masuk di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa di antaranya? Rajul Zakarallahu khalian faqadat ainah. Seorang yang berzikir di dalam kesendirian, berzikir kepada Allah di dalam kesendirian, faqadat ainah. Lalu apa? Lalu berlinang air matanya. Lalu berlinang air matanya. Meneteskan air mata karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keutamaan, sebuah keutamaan ya. Kemudian ya, qala rajulun li Salman. Kemudian ada seorang